Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boni Tobi dengan NIM 26201241000005 dengan jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknik industri, pengendalian kualitas statistik. Dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto STMM. Di slide selanjutnya ada pendahuluan. Dalam dunia industri, baik industri jasa maupun barang, kualitas adalah faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan dan peningkatan posisi bersaing. Suatu perusahaan bila dengan efektif menggunakan kualitas sebagai strategi bisnisnya, yang akan mendapatkan kenaikan keuntungan dari strategi tersebut. Konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu produk dari perusahaan tertentu yang jauh dari pada saingannya. Dengan demikian, kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen yang mendapatkan suatu produk. Di sampingnya, Introduction to Statistical Quality Control atau SQC. Pada gambar tertera ada 6. Yang pertama, control catch. Yang kedua, proses capability analysis. Yang ketiga, acceptance sampling. Yang keempat, design of experiments. Yang kelima, reliability engineering. Yang keenam, statistical process control atau SPC. Di slide ketiga selanjutnya saya akan jelaskan tentang definisi. Yang pertama, definisi dan sejarah pengendalian kualitas. Lalu yang kedua, konsep dasar pengendalian kualitas statistik. Yang ketiga, keuntungan pengendalian kualitas statistik. Yang keempat, probabilitas. Dan yang kelima, distribusi frekuensi. Di slide selanjutnya juga saya akan membahas tentang rata-rata dan deviasi standar, lalu peta kontrol atribut, sampling penerimaan, peta kontrol untuk variabel. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dan sejarah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas statistik merupakan suatu alat tangguh yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya, menurunkan cacat, dan meningkatkan kualitas pada proses manufacturing. Pengendalian kualitas memerlukan pengertian dan perlu dilaksanakan oleh perancang sebagai inspeksi bagian produksi sampai distribusi ke produk konsumen.
Kualitas suatu produk diartikan sebagai derajat atau tingkatan di mana produk atau jasa tersebut mampu memuaskan keinginan dari konsumen. Alasan-alasan mendasar pentingnya kualitas sebagai strategi bisnis adalah meningkatkan kesadaran konsumen akan kualitas dan orientasi konsumen yang kuat akan penampilan kualitas. Yang kedua, kemampuan produk. Yang ketiga, peningkatan tekanan biaya pada tenaga kerja, energi, dan bahan baku. Yang keempat, persaingan yang semakin intensif. Yang kelima, kemajuan yang luar biasa dalam produktivitas melalui program keteknikan kualitas yang efektif. Lalu, prinsip-prinsip pengendalian kualitas pertama kali dikembangkan pada tahun 1923 oleh Walter H. Shewhart di The Bell Telephone Laboratories. Pada tahun 1924, aplikasi pertama kali dimulai pada komponen-komponen pesawat telepon. Selanjutnya, sistem dikenalkan pada perusahaan elektronik, mental, dan industri kemiliteran. Di slide selanjutnya atau slide ke-6 terdapat konsep dasar pengendalian kualitas statistik. Pengendalian kualitas statistik adalah alat bantu manajemen untuk menjamin kualitas. Untuk kepentingan itu diperlukan uji statistik. Statistik adalah teknik untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data serta menarik kesimpulan dengan menghitungkan variasi di dalam data. Rancangan percobaan dapat digunakan dalam hubungannya dengan pengendalian proses statistik untuk meminimumkan variabilitas proses yang akan menghasilkan produksi yang pada akhirnya bebas cacat. Lalu di slide selanjutnya atau yang ke-7 terdapat keuntungan pengendalian kualitas statistik. Pengendalian kualitas statistik merupakan alat manajemen secara ilmiah. Beberapa keuntungan jika digunakan pengendalian kualitas statistik adalah yang pertama, perbandingan antara kualitas dan biaya. Dalam suatu bisnis, perusahaan akan selalu berhubungan dengan persaingan. Yang B, menjaga kualitas lebih seragam. Suatu proses produksi tidak akan dapat memproduksi yang persis sama dari barang yang dibuat. Penyimpangan kualitas bagaimanapun kecilnya pasti terjadi. Yang C, penyediaan bahan baku yang lebih baik. Pengendalian kualitas statistik akan membantu manajemen untuk menentukan penilaian sumber bahan baku. Yang D, penggunaan alat produksi yang lebih efisien. Dalam suatu proses produksi sering digunakan berbagai mesin untuk memproduksi barang. Yang E, mengurangi kerja ulang atau pembuangan. Pengendalian kualitas statistik akan membantu proses supaya dapat
berjalan lancar sesuai standar. Di slide selanjutnya yang ke-8 terdapat probabilitas. Teknik-teknik yang cukup kuat dalam statistik untuk menentukan resiko dikenal sebagai teori probabilitas. Dengan teori tersebut kita dapat menentukan kesempatan atau peluang untuk kejadian tersebut terjadi atau tidak terjadi. Misalkan, berapakah peluang untuk mendapatkan kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge? Jawabannya adalah 13 dalam 52 kartu, karena ada 13 kartu hati dalam 52 kartu. Di sini didapatkan formula probabilitas. Misal probabilitas P sama dengan jumlah item yang sukses S atau total jumlah item T. Jadi P sama dengan S per T. Misal kartu ada 52, jadi 13 per 52. Di slide selanjutnya ke-9 terdapat distribusi frekuensi. Di sini terdapat gambar yang tentukan range antara ukuran tertinggi dan ukuran terendah. Lalu ada langkah berikut adalah mengklasifikasikan data ke dalam kelompok data, menandai data yang masuk dalam kelompok dan menghitung frekuensi dari observasi yang berbeda. Di situ ada contoh gambarnya. Lalu selanjutnya ada rata-rata dan deviasi standar. Dalam penyajian data, seringkali data tidak disajikan secara menyeluruh, tetapi sering disajikan dalam bentuk nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku. Nilai rata-rata dari data yang tidak terkelompok didefinisikan sebagai jumlah dari data atau ukuran dari karakteristik kualitas dibagi dengan banyaknya data atau N jika X I X2 xn adalah ukuran karakteristik kualitas, maka rata-rata X dapat diperoleh dengan menggunakan rumus X sama dengan X1 plus X2 plus titik plus XN dibagi N sama dengan sigma X per N. Di slide selanjutnya terdapat peta kontrol. Peta kontrol ditentukan juga untuk membuat batas-batas di mana hasil produksi
menyimpang dari mutu yang diinginkan. Selain penyimpangan kualitas, juga banyaknya variansi suatu produk perlu diawasi. Maka macam dari variansi tersebut adalah sebagai berikut. A. Variansi di dalam objek sendiri. Sebagai contoh adalah sebuah meja yang tingkat kehalusan tidak sama antara sisi atas adalah dengan sisi samping. Lebar meja sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan dan sebagainya. Yang B. Variansi antar objek. Antara satu objek dengan objek lainnya yang diproduksi pada saat yang sama terjadi variasi. Lalu yang C. Variasi timbul dari perbedaan waktu produksi. Faktor penyebab variasi ini antara lain A. Proses, yang termasuk faktor proses adalah alat produksi, getaran mesin, posisi alat, fluktuasi aliran listrik, dan lain-lain. Yang B. Bahan baku yang tidak sama kualitasnya. Jadi misal kadar air dalam tepung, elastis benang, kekerasan kayu, dan sebagainya. Yang C. Karyawan atau operator, tingkat keterampilan dan tingkat pemahaman terhadap petunjuk operasi masing-masing operasi tidak sama dengan mempengaruhi hasil produksi. Selain itu, keadaan psikologi karyawan tersebut juga mempengaruhi dalam bekerja. Yang D. Faktor lain yang sering menimbulkan sumber variasi terdapat lingkungan kerja. Antara lain adalah temperatur ruangan, kebisingan, pencahayaan, kelembapan, bau-bau, dan sebagainya. Di slide 12 terdapat peta kontrol untuk variabel. Di sini dapat pengendalian kualitas. Variabel adalah suatu besaran yang dapat diukur, misalnya panjang, berat, umur komponen, dan sebagainya. Grafik ini menggunakan dua karakteristik pengukuran, yaitu mengukur variabilitas dari proses atau grafik R, dan mengukur ketelitian dari proses atau grafik X. Grafik X menggambarkan variasi harga rata-rata dari sejumlah data yang diambil dari proses kerja. Sedangkan grafik R menggambarkan variasi dari range sampel. Di slide 13 ada langkah-langkah pembuatan grafik pengendali X dan R. Yang pertama, menentukan karakteristik proses yang akan diukur. Yang kedua, melakukan dan mencatat hasil pengukuran. Yang ketiga, menghitung nilai X dan R. Yang keempat, menentukan batas pengendali. Persamaan untuk grafik R, garis tengah sama dengan R sigma R per M. Batas kontur atas BKA sama dengan D4R.
batas kontrol bawah BK atau BKB sama dengan D3R. Persamaan untuk grafik X garis tengah sama dengan X sama dengan sigma X per M. Atas kontrol atas BKA sama dengan X plus 30X sama dengan X plus A2R. Batas kontrol bawah BK atau BKB sama dengan X 3AX sama dengan X dikurang A2R. Nilai DA, D4 dan A2 didapat dari tabel 11.2 untuk ukuran sampel lebih kecil atau sama dengan 6. DS nilai 0. Lalu yang selanjutnya pembuatan grafik. Terdapat buat garis untuk nilai R dan X, buat garis untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah untuk R dan X. Lalu pilot nilai R dan X pada peta R dan peta X dan dihubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Di slide selanjutnya terdapat peta kontrol atribut. P sama dengan total produk yang cacat dibagi total produksi keseluruhan. BKA sama dengan P plus 3 akar pangkat P kurung buka 1 min P kurung tutup per N. PKB sama dengan P min 3 akar pangkat P kurung buka 1 per kurangi P kurung tutup bagi N. Persamaan untuk grafik C untuk jumlah sampel tetap. BKA sama dengan C plus 3 akar pangkat per C. PKB sama dengan per C kurang 3 akar pangkat C. BKA sama dengan U plus 3 akar pangkat U per N. BKB sama dengan U min 3 akar pangkat U plus U per N, di mana U adalah taksiran banyak cacat tiap unit. Dalam hal ini grafik pengendalian akar bervariasi untuk tiap sampel. Pengertian atribut dalam pengendalian kualitas adalah yang berkaitan dengan karakteristik kualitas yang dapat digolongkan baik atau cacat. Grafik pengendali P adalah grafik di mana nilai P terdapat dari perbandingan antara jumlah produk yang cacat dengan total produksi keseluruhan. Grafik C digunakan untuk banyak cacat persatuan luas atau banyak cacat dalam satu unit produksi. Contoh, banyak cacat pada sayap kapal terbang. Grafik P didasarkan pada distribusi binomial, sedangkan grafik C digunakan pendekatan distribusi Poisson. Yang di slide selanjutnya atau yang ke-15 ini terdapat sampling penerimaan. Dalam kehidupan sehari-hari istilah sampling banyak dijumpai, misalnya bagian produksi pabrik susu yang mengambil produk susu pada proses. Seorang ahli gizi mengambil makanan untuk diukur kandungan vitaminnya.
bagian pengendalian kualitas pabrik lampu, mengambil lampu untuk diuji kekuatannya dan sebagainya. Dari sampel yang diambil tersebut akan dan ditarik kesimpulan mengenai sifat populasinya dengan resiko tertentu. Hampir semua pengawasan menggunakan sampel, sehingga pengawasan ini disebut dengan sampling penerimaan atau acceptance sampling. Alasan digunakannya sampel pada inspeksi antara lain: yang pertama, dengan menggunakan sampel waktu untuk inspeksi relatif pendek. Untuk mengontrol seluruh tidak mungkin dilakukan. Kalau dilakukan inspeksi dengan jumlah yang cukup besar, memerlukan waktu yang lama. Lalu yang kedua, dengan menggunakan sampel biaya yang lebih murah. Jika mengontrol dengan merusak produk, maka tidak mungkin merusak seluruh produk, sehingga diperlukan beberapa sampel agar biaya yang ditanggung tidak terlalu mahal. Yang ketiga, lebih sedikit personel yang terlibat bagi para pemasok dapat meningkatkan kualitas. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengambil sampel penerimaan agar sesuai dengan kesimpulan populasi. Kemungkinan yang terjadi dari sampel penerimaan adalah menerima produk yang cacat atau menolak produk yang baik, sehingga memerlukan perencanaan dan dokumentasi tentang prosedur sampling penerimaan. Lalu di slide 16 ini dapat penerapan sampling dalam industri antara lain. A. Untuk menentukan kualitas dan diterimanya bahan baku, komponen, produk, dan sebagainya. Yang B, sebagai pengambilan keputusan tentang kualitas dan produk setengah jadi untuk pemrosesan berikutnya. Yang C, menentukan kualitas dari produk jadi. Dan yang D, memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi pada setiap tahapan proses produksi. Sekian dari presentasi dari saya, Budi Tobi. Apabila ada kesalahan kata atau apapun itu, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.